Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Masudin, NIM 5302022100 dengan prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Salatiga. Baik, di sini saya membuat video guna untuk memenuhi tugas saya, yaitu ulangan akhir semester pada mata kuliah Usul Tafsir wa Qawaiduh. Baik, di sini saya akan memberikan pemaparan tentang tafsir Maqasidi. Alhamdulillah saya sudah meringkas dari berbagai buku yang ingin saya paparkan pada video kali ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari tafsir Maqasidi. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang sejarah dari tafsir Maqasidi. Apakah tafsir Maqasidi ini baru pada zaman kontemporer ini, yang akhir-akhir ini menjadi diskusi para tokoh-tokoh penting, atau sudah ada sejak zaman dahulu ketika zaman Nabi, sahabat, atau para tabi'in. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang pengaplikasian dari tafsir Maqasidi. Dan yang terakhir, kita akan belajar, atau saya akan memberikan contoh tafsir Maqasidi yang sudah saya pelajari. Yang kedua yaitu sejarah tafsir Maqasidi. Tafsir Maqasidi bukan tafsir yang baru atau ada pada zaman kontemporer ini, tapi tafsir Maqasidi itu sudah ada sejak zaman dahulu, sejak turunnya Al-Quran atau proses penurunannya Al-Quran. Tafsir Maqasidi dalam sejarahnya dibagi menjadi 3 masa, yaitu masa taksis atau masa di mana Al-Quran dalam proses penurunan. Yang kedua, masa tadwin. Pada masa ini berawalnya teori perumusan maslahah atau maqasid yang menghasilkan beberapa maqasid syariah yang diklasifikasi ke dalam beberapa maqasid, yaitu menjaga agama, menjaga kelangsungan hidup, menjaga garis keturunan, menjaga harta benda, dan menjaga intelektual. Yang ketiga adalah masa tadwin. Pada masa ini konsep maqasid klasik diubah oleh sebagai tokoh-tokoh muslim pada zaman kontemporer atau zaman kita sekarang, sehingga terjadilah metode penafsiran Maqasidi. Yang ketiga yaitu pengaplikasian dari metode penafsiran Maqasidi. Untuk yang pertama, kita harus mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema secara tematik atau maudhu. Kemudian yang kedua, kita harus melakukan analisis terhadap kaidah al-ibrah bin maqasidiha atau secara teks dan kontekstual. Yang ketiga yaitu penyelesaian ta'arud bina al-adillah dengan memprioritaskan kompromi antar ayat, atau kita memberikan kesinambungan antara ayat 1 dan ayat yang kedua. Kemudian yang keempat yaitu menggali maqasid terkait tema kebahasaan yang terkandung dalam Al-Quran. Itu cara pengaplikasian dari tafsir Maqasidi. Untuk yang terakhir yaitu contoh dari metode penafsiran Maqasidi. Di sini saya mengutip dari tafsir Muhammad Talbi yang menafsirkan ayat 34 sampai dengan 35 surat An-Nisa.
Di sini Muhammad Talbi membidik kasus mendidik istri dengan hukuman fisik atau dipukul. Ayat ini sering dijadikan dalil untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan menundukkan perempuan lebih rendah di bawah laki-laki. Menurut Talbi, yang pertama, pemukulan terhadap wanita tidak menjadi suatu yang tabu bagi masyarakat Mekah karena mereka mempunyai tradisi memukul istri mereka. Bagaimanapun juga, ini lebih ringan dibandingkan mengubur mereka secara hidup-hidup. Yang kedua, tradisi ini membekas di Madinah dan perempuan Quraisy. Di sana menuntut adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, konteks turunnya ayat berkaitan erat dengan konflik internal. Dalam konteks inilah yaitu pemukulan. Yang keempat, Talbi menyuruhkan untuk menolak pemukulan wanita secara tegas karena ayat yang berkaitan dengan turun dalam redaksi dan konteks yang spesifik, dan Talbi mengajak untuk kembali kepada aturan Rasulullah sebelum turunnya ayat. Menurut Talbi, ayat ini tidak boleh difahami sebagai saksi Tuhan kepada perempuan, melainkan lebih kepada siasat untuk mengurangi ketegangan di sekitar Madinah mengenai masalah perlakuan terhadap perempuan yang terancam perang saudara. Talbi mengaitkan ayat 34 dengan suatu pertimbangan dalam ayat 35. Ayat 24 ini turun pada 3 Hijriah di Madinah dengan skala kompleksitas politiknya. Pada awalnya Rasulullah membuat perundang-undangan yang progresif tentang perempuan. Secara Islam awal menyatakan bahwa adanya gerakan feminisme yang cukup kuat ketika itu. Namun kemudian ketegangan kaum feminis dan anti-feminis semakin bertambah. Akhirnya ayat ini diturunkan guna mencegah konflik internal dengan kemudaratan yang lebih kecil dari wahyu yang agak bersifat mundur untuk kesementaraan. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya paparkan dari pengertian, sejarah, pengaplikasian, dan contoh dari tafsir Maqasidhi. Kurang lebihnya seperti itu. Bila ada salah kata dalam penuturan bahasa, saya mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya Imam Masudin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.